Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk hari ini masih diberi kesempatan untuk kita boleh datang kepadanya. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh memberi kami kesempatan untuk kami boleh datang kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, di tengah ketidaklayakan kami, Engkau melayakkan kami untuk kami boleh datang kepadamu. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Ayat firman Tuhan yang menjadi perenungan kita hari ini terambil dari Matius 17 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-23. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, berpisah dengan orang yang kita kasihi bukanlah hal yang mudah. Terlebih selama ini ada kebersamaan, ada cinta kasih di dalamnya. Saya masih ingat 1 tahun yang lalu ketika saya pulang ke kampung halaman saya menjumpai orang tua saya, di mana saat itu memang orang tua saya dalam kondisi sakit, begitu ya. Kondisi sakit, dan sebelum saya kembali ke kota Semarang, Bapak sampaikan bahwa dia sudah ingin pulang ke rumah Bapak. Saudara, pada saat saya mendengar hal itu, tentu saya sebagai anak sangat merasakan kesedihan ya. Saya akan kehilangan orang yang saya kasihi. Saya akan kehilangan orang yang selama ini memberikan saya motivasi. Saya akan kehilangan seorang bapak yang sudah membesarkan saya. Dan bagi saya itu bukan hal yang mudah. Terlebih ketika saya belum bisa berbuat banyak untuk bapak saya. Nah saudara, perasaan itu pun dirasakan oleh para murid-murid pada waktu Tuhan menyampaikan bahwa dia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dia akan dibunuh dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Saudara, saya percaya saudara pun mungkin pernah juga mengalami kesedihan ya, karena ditinggal oleh orang yang dikasihi. Apalagi kalau mereka sempat berpamitan ya, tolong nanti jaga anak-anak, tolong nanti ini dan itu. Saudara, rasa-rasanya kita tidak ingin mendengarkan hal itu. Tapi memang kenyataan kita akan menghadapinya. Nah saudara, saya juga membayangkan bagaimana perasaan para murid ketika kurang lebih mereka sudah berjalan 3,5 tahun bersama, menikmati kebersamaan, kedekatan, komunikasi, pengajaran yang luar biasa dari Tuhan. Tiba-tiba Tuhan Yesus menyampaikan bahwa dia akan menghadapi semuanya ini. Dia akan ditangkap, dia akan dibunuh, dan ini bukan hal yang mudah. Apalagi ketika mereka selama ini berpengharapan kepada Tuhan. Nah saudara, fakta ini memang tidak bisa kita pungkiri. Di dalam hidup kita sehari-hari pun mungkin juga demikian ya. Ketika orang-orang yang kita kasihi, orang yang mengasihi kita,
tidak bersama dengan kita lagi. Nah, bagian ini ada satu hal kebenaran yang kita perlu tahu. Memang itu sudah menjadi bagian Tuhan. Itulah tujuannya datang ke dunia. Supaya apa, saudara? Supaya kita orang yang berdosa ini, ya, yang tidak layak ini, kita bisa dilayakkan untuk kita kembali kepada Tuhan. Bayangkan saudara, dia harus diserahkan ke dalam tangan manusia. Dia akan diadili. Padahal yang mengadili inilah yang dibela-belain. Untuk mereka lah Yesus ini datang. Tetapi orang yang dibela-belain ini justru yang membuat dia menderita. Bahkan orang yang dikasihinya inilah yang juga membunuh dia. Bapak Ibu Saudara, saya melihat dari sisi Tuhan ya. Ini bukan hal yang mudah. Bagaimana seandainya kita ya saudara ya, kita sudah bela-belain ya, bantuin orang, orang itu mempersalahkan kita. Orang itu menuduh kita melakukan hal yang bukan-bukan. Oh saudara, itu bukan hal yang mudah, bukan? Tapi itulah yang Tuhan Yesus kerjakan. Ketika manusia buta, ditutupi oleh dosa. Dan di sanalah Tuhan datang. Bukan di saat kita manusia ini benar. Bukan di mana saat ini kita hidup lebih baik. Tidak. Tapi di saat berdosa itulah dia datang. Bahkan dia merelakan dirinya mati, dibunuh oleh manusia. Saudara, ironi memang. Tapi ini yang harus kita jalani. Terkadang kita sebagai anak-anak Tuhan pun bisa diperlakukan demikian. Kita mengasihi mereka, ya, kita berbuat baik kepada mereka. Tapi belum tentu balasan mereka adalah sesuatu yang baik juga kepada kita, bukan? Tapi tetaplah berbuat baik karena kita berusaha melakukan yang terbaik. Yang menarik saudara, janjinya adalah dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Inilah pengharapan kita. Kita tidak akan selama-lamanya berpisah karena Tuhan akan bangkit. Dia akan hidup untuk selama-lamanya. Inilah Tuhan kita yang luar biasa. Pelajaran yang bisa kita ambil yang pertama, kita bersyukur Tuhan rela berkorban bagi kita. Dia rela mati buat kita. Pertanyaannya, saudara, relakah saudara juga hidup buat Tuhan? Kalau Tuhan sudah rela mati buat kita, maukah kita rela hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan di dalam kehidupan ini? Mari Yesus yang sudah merelakan hidupnya untuk mati di atas kayu salib demi menebus kita, biarlah kita orang-orang yang sudah ditebus ini hidup lebih baik lagi. Hidup lebih sungguh-sungguh lagi. Hidup lebih memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ingat, ada pengharapan di dalam Dia. Yesus mengalami penderitaan. Jadi kita pun juga bisa mengalami penderitaan. Menjadi orang Kristen itu siap menderita. Walaupun tidak harus menderita baru kita disebut orang Kristen. Tapi sekalipun kita harus menghadapinya, kita sudah siap. Apalagi kalau itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, maukah kita juga belajar seperti Yesus yang rela berkorban demi satu jiwa kembali kepada Tuhan? Maukah engkau merendahkan hati? Maukah kita merendahkan hati kita demi satu jiwa datang kepada Tuhan? Yesus sudah lakukan itu. Sekarang giliran kita. Maukah kita mati terhadap dosa-dosa kita, sehingga kita boleh menjadi alat perpanjangan Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang kepadanya? Tuhan, terima kasih. Engkau sudah mengingatkan kami bahwa penderitaan itu ada di depan mata. Berikan kami kekuatan ketika kami menghadapinya. Berikan kami hikmat ketika kami menjalaninya. Kami tahu bukan hal yang mudah,
tetapi ini adalah jalan yang terbaik. Tolong kami menjadi saksi-Mu, biarlah kami juga memberikan seluruh hidup kami kepadamu. Berkati orang-orang damai yang Kau akan pertemukan dengan kami sepanjang hari ini, untuk mereka bisa dan boleh merasakan cinta kasih-Mu. Berkati kehadiran kami, dan biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Ingat-ingatkan kami ya Tuhan untuk membagikan Injil-Mu, Engkau yang sudah mati bagi kami, biarlah kami hidup bagi-Mu. Berkati setiap umat-Mu, dimanapun mereka berada. Berikan kami hati untuk menjangkau satu jiwa hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, demikian renungan kita hari ini. Mari, Yesus sudah mati bagi kita, dan biarlah kita hidup bagi Dia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.